Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Mau tahu penjelasannya? Simak video ini ya. Soal yang pertama yaitu tentang persilangan monohibrid. Di sini soalnya yaitu tanaman ercis berbiji bulat dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput yang bergenotip B kecil B kecil. Biji bulat bersifat dominan terhadap biji keriput. Tentukanlah perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan pertama. Karena di soal kita sudah diketahui genotipnya, jadi kita langsung menentukan gametnya saja. Di sini biji kuning disilangkan dengan biji hijau. Biji bulat disilangkan dengan biji keriput. Biji bulat disilangkan dengan biji keriput. Yaitu biji bulat genotipnya itu B besar B kecil disilangkan dengan genotip biji keriput yaitu B kecil B kecil. Kita ambil gametnya yaitu setengahnya dari genotip yaitu B besar, B kecil. Di sini B kecil di koma B kecil. Sini kita sudah tahu, jadi di sini kita masuki ke diagram Tanet. Di sini kita masukin B besar B kecil, di sini B kecil B kecil. Lalu baru kita kalikan. B besar dikali B kecil, B kecil B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Setelah kita dapatkan, kita tentukan genotipnya. Genotipnya yaitu B besar B kecil berbanding B kecil B kecil. Di sini terdapat 1 2 1 2. Berarti itu sama-sama, perbandingan sama, berarti sama-sama yaitu 1 banding 1. Jadi genotipnya itu 1 banding 1. Fenotipnya yaitu biji bulat berbanding biji keriput. Di sini kita tahu bahwa biji bulat 1 2, berarti itu sama-sama perbandingannya 1. Yang ini juga biji keriput 1 dan 2. Jadi berbanding 1 banding 1. Soal yang kedua yaitu masih sama dengan itu, soal mengenai persilangan monohibrid. Tanaman ercis berbiji kuning disilangkan dengan tanaman ercis berbiji hijau, menghasilkan semua keturunan pertamanya atau F1 berbiji kuning. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan F2 sebanyak 32 tanaman, berapakah perkiraan jumlah tanaman ercis berbiji kuning dan tanaman ercis berbiji hijau? Yang pertama, kita harus mencari dulu genotipnya. Karena di sini keturunan pertamanya berbiji kuning, jadi galur murninya itu kuning, berarti K besar K besar. Untuk yang kuning, fenotipnya yaitu K besar K besar. Disilangkan dengan berbiji hijau yaitu K kecil K kecil. Kita tentukan gametnya yaitu K besar K besar, K kecil K kecil. Terus untuk menentukan F1-nya kita akumulasikan yaitu K yang di depan, K besar yang di depan sama K kecil. K besar K kecil.
kuning berbanding biji hijau. Karena sini memiliki sifat dominan, jadi K besar ini termasuk kuning, K besar K kecil termasuk kuning, K besar K kecil termasuk kuning. Jadi di sini fenotipnya untuk kuning 3 berbanding K kecil itu hijau, jadi 1. Termasuk, jadi fenotipnya 3 berbanding 1. Di sini yang ditanyakan, berapakah perkiraan jumlah tanaman ercis berbiji kuning dan tanaman ercis berbiji hijau? Di sini F2-nya menghasilkan sebanyak 32 tanaman. Jadi kita cari dulu untuk yang kuning. 3 per kemungkinan turunannya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 32 tanaman. Yaitu jadinya 24 warna berbiji kuning, tanaman berbiji kuning. Terus yang hijau sama seperti itu, 1 per banyaknya kemungkinan turunan 4 dikali 32 sama dengan 8 biji berwarna hijau. Jadi untuk jumlah tanaman ercis berbiji kuning yaitu 24 dan tanaman ercis berbiji hijau yaitu 8. Ini soal yang ketiga, yaitu soal mengenai persilangan di hibrid. Yang pertama, Pak Anto menyilangkan kacang kapri galur murni berbiji bulat warna kuning dalam kurung B besar, K besar, K besar, dan biji keriput warna hijau B kecil, K kecil. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Tentukan perkiraan jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau secara berurutan. Jadi karena genotipnya sudah diketahui di soal, jadi kita langsung silangkan saja untuk menentukan gametnya. Pertama yaitu bulat warna kuning, yaitu B besar, K besar disilangkan dengan biji keriput warna hijau, di mana genotipnya yaitu B kecil, K kecil. Kita ambil gametnya itu separuhnya dari genotipnya, yaitu B besar, K besar, B kecil, K kecil. Untuk F1-nya kita gabungkan saja gamet dari ini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena persilangannya itu persilangan sesamanya dikalikan dengan keturunan sesamanya, jadi ini dikalikan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil dikalikan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita tentukan gametnya lagi. Untuk gametnya yaitu kita kombinasikan setiap alelnya dengan alel yang lain. Alel satu dengan yang alel yang lain dikombinasikan, yaitu di sini dikalikan B besar kali K besar. Jadi yaitu B besar, K besar. Ini B besar dikali K kecil. Jadi B besar, K kecil. Di sini B kecil kali K besar. B kecil kali K kecil. Sama yang di sebelahnya juga, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Lalu setelah kita menentukan gametnya, kita masukkan gametnya ke dalam diagram Tanet, yaitu yang ini kita masukkan ke diagram yang ini, di mana B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K besar,
B kecil, K kecil. Yang ini ditaruh di sampingnya, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Lalu kita gabungkan. B besar, K kecil, K kecil. Nih, B besar, K besar, K kecil. Yang ini kita gabungkan lagi, yaitu B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini juga B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini lagi B besar, K besar, K kecil. Ini B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lagi B besar, B kecil, K besar, K besar. Lalu B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lagi B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Setelah kita menentukan fenotip duanya, kita tentukan fenotipnya. Fenotip di mana bulat kuning genotipnya yaitu B K besar. Itu ada, kita cari yang depannya B besar sama K-nya K besar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk bulat kuning fenotipnya ada 9. Yaitu bulat hijau. Bulat hijau di mana genotipnya yaitu B besar sama K kecil, K kecil. Kita harus mencari alelnya yang di depannya itu B besar sama K kecil, K kecil. B besarnya di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 untuk bulat hijau. Lanjut, di sini ada keriput kuning. Dengan genotipnya harus B kecil, K besar, strip. Jadi kita harus mencari B kecil sama K besar. Jadi kita harus cari di sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 untuk keriput kuning. Dan yang keriput hijau itu B kecil, K kecil. Di sini ada 1. Nah, jadi untuk yang strip ini alelnya terserah, asal bisa K besar, bisa K kecil, bisa B besar, bisa B kecil. Asal yang di depannya itu B besar, K besar, tergantung ininya. Terus kita harus yang ditanya yaitu berapa jumlah tanaman
biji bulat kuning dan biji keriput hijau. Yaitu di sini tanamannya fenotip 2-nya ada 3.200 biji. Kita harus mencari yang bulat kuning dulu. Bulat kuning di sini ada 9. Kemungkinan keturunannya yaitu ada 16 dikali 3.200 tanaman. Jadi hasilnya yaitu 1.800 tanaman. Untuk yang keriput hijau itu ada 1, kemungkinan keturunannya ada 16 dikali 3.200. Jadi ada 200 tanaman. Jadi jumlah tanaman bulat kuning 1.800 tanaman dan jumlah tanaman keriput hijau yaitu 200 tanaman. Sini soal yang kedua masih persoalan tentang dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu Dini melakukan percobaan persilangan antara tomat buah banyak rasa masam dengan genotip B besar, M kecil dengan tomat buah sedikit rasa manis B kecil, M besar. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 yang menghasilkan tanaman tomat sebanyak 960 tanaman. Jumlah tanaman yang memiliki fenotip buah sedikit rasa masam dan buah banyak rasa manis secara berurutan adalah, di sini kita sudah diketahui di soal itu genotipnya. Jadi kita tinggal menentukan gametnya saja. Sini untuk buah banyak rasa masam B besar, M kecil disilangkan dengan tomat buah sedikit rasa manis B kecil, M besar. Kita ambil gametnya dari genotipnya, setengah dari genotip yaitu B besar, M kecil, M besar. Untuk fenotipnya kita gabungkan saja gamet yang ada di ini. Yang pertama yaitu B, jadinya B besar, B kecil, M besar, M kecil dengan menghasilkan 100% buah banyak rasa manis. Jadi untuk P2-nya kita silangkan sesama F1-nya. Jadi B besar, B kecil dikali M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Lalu kita tentukan gametnya. Di sini kita kalikan B besar, M besar. Kita kombinasikan alel-alelnya. B besar, M kecil. B kecil, M besar. B kecil, M kecil. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sekarang kita masuki ke diagram panetnya. Di sini kita masukin yang ini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Lalu sama juga yang ini ditaruh di sebelahnya. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Lalu kita gabungkan yang ini sama yang ini. B besar,
M kecil, M besar, M besar. Lalu yang ini B besar, B besar, M besar, M kecil. Ini B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Lanjut yang ini, kolom kedua sama ini, baris pertama yaitu B besar, B besar, M besar, M kecil. B besar, B besar, M kecil, M kecil. Lagi yang ini sama yang ini, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini lagi B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Yang ini kolom ketiga sama ini sama yang di atas dikalikan lagi. B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Lagi B kecil, B kecil, M besar, M besar. Lagi B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Lanjut kolom terakhir dikalikan lagi. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. B besar, B besar, B kecil, B kecil, M besar, M kecil. B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Berdasarkan diagram panet ini, kita memperoleh keturunan sebagai berikut, di mana B besar, M besar itu merupakan fenotipnya buah banyak manis. Kita cari yang depannya B besar sama M besar. Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi buah banyak manis itu ada 9. Lanjut untuk genotipnya yang B besar, M kecil, M kecil. Kita cari yang genotipnya B besar di depannya sama M kecil, M kecil. Itu untuk buah banyak masam. Buah banyak rasanya yang masam, yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3. Lalu ada B kecil, B kecil, M besar. Kita cari yang B kecil, B kecil sama M besar. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3, yaitu untuk buah sedikit rasa manis. Yang terakhir yaitu ada B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Itu untuk buah sedikit rasa masam. Itu ada 1. Yang ditanya di soal yaitu jumlah tanaman yang memiliki fenotip buah sedikit rasa masam. Buah sedikit rasa masam dengan buah banyak rasa manis. Di sini buah sedikit masam ada 1. Jadi 1, kemungkinan keturunannya yaitu ada 16 dikali karena keturunan menghasilkan tanaman turunan sebanyak 960 tanaman. Jadi kita kali 960 tanaman sama dengan 60 tanaman. Yang buah banyak manis di sini buah banyak manis ada 9 per 16, di mana 16 ini yaitu kemungkinan banyak turunannya.
dikali 960 sama dengan 540 buah. Ini buah, 60 buah. Jadi banyaknya buah sedikit rasa masam dan buah banyak rasa manis secara berurutan, yaitu 60 buah dan 540 buah. Demikian penjelasan mengenai soal mengenai penjelasan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.